warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali walaupun tidak dalam satu ruangan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita buka dan membaca doa bersama-sama dengan mengawalinya membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk presentasi hari ini, anak-anak bisa berkomentar di kolom komentar dengan mencantumkan nama, nomor absen, dan juga kelas kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembaharuan atau gerakan pembaharuan dalam Islam. Untuk penjelasan selanjutnya, anak-anak bisa menyimak video ini sampai habis. Untuk penjelasan yang kurang jelas, anak-anak bisa ditanyakan ke Bu Guru lewat WhatsApp grup atau mungkin langsung berkomentar di. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pembaruan. Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam disebut dengan tajdid dan pelakunya disebut mujaddid. Istilah tajdid itu sendiri memiliki arti yang lebih luas, diantaranya adalah reformasi, purifikasi, modernisme, dan sebagainya. Gerakan pembaruan Islam dapat ditelusuri akarnya pada doktrin Islam itu sendiri. Gerakan pembaruan mendapatkan momentum ketika Islam berhadapan dengan modernitas pada abad yang ke-19. Nah, tokoh yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir bulan Januari 1765 di Kavala, Albania, Yunani, dekat pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Agha, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil, Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan luar biasa. Muhammad Ali Pasha mewariskan peninggalan yang megah di perbukitan Jabal Mutakom. Muhammad Ali Pasha meninggal dunia pada tahun 1849 Masehi di Alexandria. Kemudian jenazahnya dimakamkan di kompleks Masjid Al-Bastar. Yang kedua adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, dekat Kandahar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Perancis. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan saja, tetapi juga mendalami filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Yang ketiga, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Pada usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tahta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Masjid ini sering disebut Muhammad Syekh Ahmad yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Di masjid ini, Muhammad Abduh menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun. Muhammad Abduh meninggal pada 11 Juli 1905. Banyaknya orang yang memberikan hormat di Kairo dan Alexandria membuktikan betapa besar penghormatan orang-orang kepada dirinya. Yang keempat, Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir di Kalamun, Lebanon, dekat dengan Tripoli, Suriah,
pada 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridho memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis dan berhitung di kampungnya, yakni Kalamun Suriah. Rashid Ridho meninggal di Mesir pada 22 Agustus 1935 Masehi. Kemudian dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya, yakni Muhammad Abduh. Dan yang terakhir adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India, 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf sekaligus negarawan. Selama bertahun-tahun, Muhammad Iqbal memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya, sosial, religius, dan politik. Muhammad Iqbal meninggal di Lahore 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Nah, setelah kita belajar mengenai biografi dari tokoh-tokoh pembaruan Islam, selanjutnya kita akan belajar mengenai pemikiran tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha, bidang militer. Pada tahun 1815 Masehi, untuk pertama kalinya, Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Tidak hanya itu, ia juga banyak mengimpor persenjataan buatan Eropa seperti buatan Jerman atau Inggris. Terinspirasi oleh pelatihan militer bangsa Eropa, Muhammad Ali Pasha kemudian melatih militernya berdasarkan Nizam al-Jadid atau bisa disebut dengan peraturan baru. Tentara Mesir diatur dengan disiplin dan mulai memperkuatnya dengan menjadikan para petani luar daerah untuk mengikuti wajib militer. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Muhammad Ali Pasha juga membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Mesir adalah negara yang tergantung dari pertanian. Oleh karena itu, di samping memperbaiki irigasi lama, ia juga mengandalkan irigasi yang baru, memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Selanjutnya, bidang pendidikan. Muhammad Ali Pasha menaruh perhatian yang sangat besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan. Selain itu, didirikan sekolah militer pada tahun 1815 Masehi, sekolah teknik tahun 1816 Masehi, sekolah kedokteran tahun 1820 Masehi, sekolah pertanian dan apoteker tahun 1829 Masehi, sekolah pertambangan tahun 1834 Masehi, dan sekolah penerjemah tahun 1839 Masehi. Selain itu, ia juga banyak mengirim pelajar ke Perancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi barat. Selanjutnya, Jamaluddin Al-Afghani. Dalam rangka usaha membangkitkan semangat umat Islam serta pengembalian keutuhan umat Islam, Al-Afghani menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam, yakni berupa gerakan pan-Islamisme. Pan-Islamisme menghendaki persatuan umat Islam sebagai kekuatan bersama untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan membangun kekuatan bersama. Tujuannya adalah membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam dalam perjuangan. Pertama, menentang sistem pemerintahan yang despotik atau sewenang-wenang dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah seperti yang diajarkan Islam. Yang ketiga, Muhammad Abduh. Ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang pertama, faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud. Sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di tubuh umat Islam. Menurut Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin, jumud yaitu keadaan membeku statis sehingga
umat tidak mau menerima perubahan yang dengannya membawa bibit kepada kemunduran umat Islam. Yang kedua, bidang masalah ijtihad. Muhammad Abduh banyak menonjolkan pemikiran Ibn Taimiyah tentang ibadah dan muamalah, bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Sebaliknya, ajaran-ajaran mengenai hidup bermasyarakat umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum, tidak terperinci. Yang selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Dengan penuh semangat, Muhammad Abduh menyuarakan penggalian sains dan penanaman semangat ilmiah Barat. Muhammad Abduh ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama rasional yang dapat menjadi basis kehidupan modern. Dan yang terakhir adalah bidang keluarga dan wanita. Menurut Muhammad Abduh, pondasi terpenting dari masyarakat baru adalah individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit ini tidak memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu di dalamnya, maka pondasi masyarakat akan runtuh. Muhammad Abduh, jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tidak berlaku lagi. Yang keempat, Muhammad Rashid Ridho. Pemikiran pembaruan Islam Muhammad Rashid Ridho dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, bidang keagamaan. Menurut Rashid Ridho, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran yang murni dan terhindar dari segala bid'ah yang merongrong ajaran tauhid. Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwa Islam itu sederhana sekali, sederhana dalam ibadah dan sederhana dalam muamalahnya. Ibadah kelihatannya berat dan ruwet, karena dalam ibadah telah ditambahkan hal-hal yang bukan wajib tetapi sebenarnya hanya sunnah. Yang kedua, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Muhammad Rashid Ridho sangat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban Barat yang modern. Gambaran terhadap kemajuan teknologi yang dicapai oleh bangsa Barat mendapatkan tanggapan positif dari Muhammad Rashid Ridho. Oleh karena Muhammad Rashid Ridho, ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Maka dibentuklah Lembaga Pendidikan Al-Dakwah wa Irsyad pada tahun 1912 di Kairo, Mesir. Dan tokoh yang terakhir, Muhammad Iqbal. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, maka Muhammad Iqbal menawarkan beberapa solusi yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan Al-Quran yang senantiasa mengajarkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan pada saat yang sama menunjukkan umat Islam senantiasa bergerak aktif dalam menyongsong perubahan zaman. Yang kedua, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tutup. Dan yang ketiga, intisari hidup adalah gerak. Karenanya, Iqbal menyuruh agar umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Dalam katanya dengan Barat, Iqbal memandang Barat tidaklah bagus untuk dijadikan model peradaban. Kapitalisme dan materialisme Barat telah membawa kerusakan bagi kemanusiaan. Dengan memahami adanya gerakan pembaruan Islam telah melewati sejarah yang panjang, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. 1. Memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dan keislaman dalam menjalin hubungan silaturahim dengan sesama masyarakat muslimin di seluruh dunia. 2. Memiliki sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Ketiga, menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas, dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 4. Pembaruan Islam diwujudkan dalam bentuk memperbarui lembaga-lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi baru yang berwawasan luas dan rasional dalam memahami agama sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. 5. Meningkatkan peranan wanita dalam bidang pendidikan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Dan yang keenam, mengembangkan budaya literasi, yaitu dengan membiasakan membaca berbagai bacaan yang memberikan ilmu dan kebaikan, khususnya
tentang ilmu sejarah peradaban Islam. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan hari ini. Untuk penugasan akan Ibu kirimkan lewat WhatsApp grup. Mari kita tutup pembacaan hari ini dengan mengucap Alhamdulillah dan menutupnya dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.